Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Dini Zuliadi. Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan kali ini, Lampung Pos akan membahas tentang pencabutan peraturan Gubernur Lampung mengenai tata kelola dan produktivitas panen tebu. Bersama saya telah hadir Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Mbak Sri Agustina, atau yang akrab disapa Mbak Cici. Selamat siang Mbak Cici. Siang, Om Denny, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Taati regulasi. Mahkamah Agung atau MA melalui keputusan nomor 1P/HUM/2024 tanggal 19 Maret 2024 mencabut peraturan Gubernur Lampung nomor 33 tahun 2020 tentang tata kelola dan peningkatan produktivitas panen tebu sebagaimana diubah dengan peraturan Gubernur Lampung nomor 19 tahun 2023. Memanen tebu dengan cara membakar dapat mencemari udara, membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK mengidentifikasi setidaknya ada 20.000 hektar perkebunan tebu di Lampung yang melakukan panen dengan pembakaran sejak 2021. Jumlah itu masing-masing pada 2021 seluas 5.469,38 hektar dan 2023 ada sekitar 14.492,64 hektar. Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen. Di balik itu, tindakan ini mengakibatkan kerugian sangat besar terkait dengan pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan, dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu. Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang tata kelola dan peningkatan produktivitas panen tebu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam pasal 67, undang-undang itu dengan jelas menyatakan setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 53 Permentan KB 110/10/2015 tentang pedoman budidaya tebu giling yang baik. Tidak ada cara memanen tebu dengan cara membakarnya. Dalam huruf H permen tersebut menyatakan panen tebu terbagi 3, yakni manual dengan menggunakan alat cengkrong, parang gancu, dan sabit. Kedua, dengan cara semi mekanis dengan alat yang sama dengan sistem manual. Ketiga, mekanis yang menggunakan cane harvester atau chopper atau whole stalk harvester. Peraturan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai pasal 250 ayat 1 menyebutkan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat 1 dan ayat 3 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Pencabutan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang tata kelola dan peningkatan produktivitas panen tebu menjadi pelajaran penting dan berharga bagi para pengambil kebijakan. Setiap mengeluarkan kebijakan, jangan untuk mementingkan kepentingan segelintir orang atau kelompok. Eksekutif dan legislatif wajib menjunjung tinggi asas lex superior derogate legi inferiori, yakni peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Asas itu sesuai pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang membagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Mary Brown mengatakan kesalahan kemarin adalah kebijakan hari esok. Kita semua berharap ke depan semua peraturan kepala daerah dan DPRD dapat memberikan efek positif bagi semua kepentingan. Cukup Pergub nomor 33 tahun 2020 saja yang menimbulkan permasalahan. Ya Mbak Cici, mengenai tajuk kita hari ini yaitu soal pencabutan peraturan Gubernur Lampung nomor 33 tahun 2020 ya. Iya. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan melalui tajuk ini atau apa yang menjadi fokus utama Lampung Pos? Silakan. Baik, tajuk kita kali ini memang mengangkat tentang adanya peraturan gubernur yang ternyata itu tidak sejalan atau tidak sinkron dengan peraturan di atasnya. Dalam hal ini adalah peraturan
dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa terkait dengan perkebunan tebu ya, karena Lampung memang dikenal sebagai penghasil tebu, jumlah areal perkebunan tebu itu cukup banyak, baik itu perusahaan maupun rakyat. Kemudian dibuatlah peraturan bahwa perkebunan tebu ini ketika panen tidak boleh melakukan pembakaran. Itu berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun pemerintah daerah Provinsi Lampung memiliki peraturan tersendiri yang seperti disebut tahun 2020 nomor 33 tahun ya, 2020. Itu terkait dengan diperbolehkan ya. Sebenarnya kala itu memang tidak diperbolehkan ya. Kemudian di tahun 2023 itu diubah, perusahaan tebu boleh melakukan pembakaran lahan tebu ketika panen. Hal ini tentunya tidak sinkron kan, karena peraturan Kementerian Lingkungan Hidup masih menggunakan atau melarang dari pembakaran areal perkebunan tebu ketika sedang panen. Ini yang menjadi persoalan tersendiri yang akhirnya kemudian diadukan ke Mahkamah Agung ya, dan MA menyatakan harus dicabut untuk peraturan daerahnya. Kenapa dicabut? Tentu karena secara hukum ini melangkahi aturan di atasnya, artinya tidak sinkron. Kemudian dari sisi lingkungan, dengan adanya pembakaran tebu ini menyebabkan banyak kerugian yang harus diderita ya. Tidak hanya bagi kita, masyarakat dan masyarakat dunia juga akan merasakan efek dari diperbolehkannya pembakaran tebu, karena efek rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran lahan tebu ketika dia panen. Oke, Mbak Cici, kita tahan dulu ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Bedah Tajuk Lampung Pos akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya.
Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama saya Denny Zulniadi dan Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Mbak Cici. Ya Mbak Cici, kita masih membahas soal peraturan Gubernur Lampung nomor 33 tahun 2020 yang dicabut oleh MA ya. Ya. Nah, sebenarnya apa Mbak dampak terbesar dari praktik panen tebu yang dibakar ini Mbak? Ya. Untuk masyarakat ya terutama. Betul. Ya tadi di awal saya sudah sebutkan ya sedikit bahwa dengan pembakaran lahan tebu itu pertama akan menciptakan polusi udara. Polusi udara ini tidak hanya sekedar bau asap, kemudian hawa panas, tapi juga akan menciptakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini pengaruhnya kepada perubahan iklim global. Apalagi dunia sekarang sedang menyoroti tentang perubahan iklim. Kita sendiri sudah merasakan kan di sini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih suhu udara itu masih kita normal lah ya, masih di ambang biasa-biasa saja. Belakangan ke sini semakin gerah, semakin panas. Nah ini adalah salah satu dari efek perubahan iklim yang terjadi. Banyak memang faktor yang menyebabkan perubahan iklim dan salah satunya adalah dari adanya pembakaran. Baik itu pembakaran di lahan pertanian, perkebunan tebu misalnya, kemudian juga dampak dari adanya kebakaran lahan hutan. Karena namanya pembakaran tebu, kebun tebu setelah dipanen, itu biasanya tidak terkontrol. Kalaupun terkontrol, kalau ketika dia sudah meluas, itu akan sulit untuk tertangani. Kalau sudah meluas, dia akan merembet kemana? Ke lahan hutan. Biasanya kalau perkebunan sebelahnya pasti ada hutan, baik itu hutan produksi dan lainnya ya. Nah, kalau sudah merembet ke hutan juga, ini akan lebih sulit lagi. Kita akan menambah kerugian yang luar biasa ya, tidak hanya ekologi, satwa juga banyak yang mati. Kemudian manusianya juga, kalau ada permukiman di sekitarnya juga ikut menjadi korban. Ini juga makanya kenapa dilarang adalah perkebunan tebu melakukan pembakaran. Itu salah satu dampak atau dari pemerintah untuk menyatakan bahwa perkebunan tebu itu dilarang melakukan pembakaran. Tidak hanya tebu ya sebenarnya, seluruh praktek pertanian untuk mengolah lahannya tidak dengan cara dibakar gitu. Itu sudah kesepakatan dan itu sudah juga diatur dalam undang-undang perkebunan ya, terkait dengan bagaimana mengelola perkebunan dan pertanian. Oke baik Mbak, jadi kalau dilarang oleh pemerintah, sebaiknya metode alternatif lain apa Mbak untuk proses panen tebu ataupun untuk pembukaan lahan yang lainnya selain tebu ya Mbak? Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 ya, tahun Undang-Undang Nomor 39 tahun 2019 tentang perkebunan itu sudah ada diatur tersendiri ya, bahwa untuk melakukan istilahnya pengolahan kembali lahan perkebunan itu dilakukan secara konvensional, baik itu secara manual. Ini selain juga lebih ramah lingkungan ya kan, kita memang harus lingkungan itu harus dijaga. Lingkungan sudah memberikan kita banyak manfaat, maka kita juga harus memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan. Karena apa? Imbas dari lingkungan yang tidak baik itu akan kembali ke kita juga. Itu tadi selain polusi udara, perubahan iklim, kenaikan suhu udara kita itu kan kita rasakan. Kemudian juga kita kekeringan. Kalau dengan banyak areal yang terbakar menjadi lebih landai ya. Tanah menjadi kering, kemudian tidak ada lagi tangkapan air di bawah, akhirnya kekeringan juga menjadi hal yang terjadi setelah adanya kebakaran ini. Nah, bagaimana cara melakukan pengolahan lahan setelah panen? Pastinya dengan cara manual, apalagi sekarang kita sudah ada teknologi ya, banyak alat-alat pertanian yang bisa dimanfaatkan. Ini juga akan meningkatkan mekanisasi pertanian kita lebih termanfaatkan ketimbang dengan cara dibakar tadi. Nah, kemudian juga humus-humus yang ada itu akan lebih baik ya. Memang sih untuk pengolahan lahan ini setelah panen
itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Itulah makanya kenapa perusahaan mau melakukan pembakaran, karena biayanya lebih murah, tapi efeknya jauh lebih mahal dari apa yang harus dibayar ketika melakukan pengolahan secara manual. Ya, artinya ketika perusahaan itu untuk panen tebunya dibakar itu memang mereka untuk mengurangi biaya produksi ya. Tapi kesehatan masyarakat dikorbankan ya. Yang secara langsung itu kayak polusi hasil pembakarannya itu, selain asap ada debu-debu itu berterbangan. Betul. Itu bahkan sampai puluhan kilo ke rumah-rumah warga ya, mungkin itu salah satunya. Iya, betul itu. Apakah ini jadi untuk pencabutan peraturan Gubernur Lampung nomor 33 tahun 2020 oleh Mahkamah Agung ini, apakah ini menjadi salah satu penyebabnya, alasannya, atau ada hal lain yang lebih penting, Mbak Cici? Ya, itulah salah satunya memang karena melihat ya, wah ini tidak kondusif. Juga ada beberapa khawatirnya begini, kalau perkebunan tebu melakukan pembakaran, maka perkebunan lain juga akan ikut-ikutan. Toh peraturan gubernurnya boleh kok, kenapa mesti tebu saja? Ya, ini kan juga akan memberikan efek tidak baik ya. Jadi orang semakin barbar, udahlah kita mau mengolah lahan dengan cara dibakar saja karena lebih murah dan boleh kok diperbolehkan karena ada perdanya. Itulah makanya selain tadi ya, bahwa efek rumah kaca, pemanasan global sebagai landasan dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan peraturan tentang pelarangan, aturan di bawahnya juga ternyata melangkahi hukum. Jadi secara struktur hukum juga memang kita sudah menyalahi ini. Inilah makanya kemudian pemerintah Provinsi Lampung menerima itu dan melakukan pencabutan setelah MA menyatakan bahwa surat atau peraturan gubernur itu dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Karena tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya ya. Nah, kemudian apa harapan Anda terhadap kebijakan-kebijakan yang akan datang, Mbak, terkait tata kelola perkebunan dan lingkungan hidup ini? Yang pasti ya, namanya pengelolaan perkebunan, pertanian, yang tidak boleh dilupakan adalah efek atau faktor lingkungan. Kita menaruh harapan banyak dari lingkungan. Kita berharap ya kan dari lingkungan yang ada, ekosistem yang ada memberikan manfaat kepada manusia. Nah, kita selaku manusia yang melakukan eksplorasi terhadap lingkungan juga harus memikirkan itu. Karena imbasnya akan kembali lagi ke kita jika kita abai terhadap pengelolaan lingkungannya. Seperti salah satunya adalah land clearing dengan cara pembakaran, itu kan tidak bagus ya, tidak baik juga. Kemudian hal yang lain adalah perlu diingat bahwa ekosistem di dalam perkebunan itu tidak hanya melulu ada tanaman, tapi juga ada satwa dan segala macamnya ya. Itu juga harus kita pertahankan. Kalau semua satwa juga hilang dengan adanya pembakaran, nanti kelak anak cucu kita juga akan merasa rugi karena tidak lagi menemukan satwa yang ada di dalam komunitas atau ekosistem yang ada. Kemudian yang patut dipelajari adalah kalau kita membuat peraturan, jangan sampai menabrak aturan yang di atasnya. Patut terhadap hukum yang lebih tinggi, itu patut kita lakukan dan menjadi suatu kewajiban atau keharusan yang harus diikuti. Oke, jangan melanggar hukum dalam membuat aturan ya, Mbak Cici. Iya, Baik, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, Bedah Tajuk Lampung Pos akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir
talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni Reporter Cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik di Lampung Pos Group, seperti di lampos.co, Lampung Pos ID, dan Sai Radio 100 FM. Yang pertama di lampos.co kita ada 5 berita, itu salah satunya adalah KPU tunjuk 5 tim sel calon anggota KPU Lampung. Kemudian Lampung target boyong 35 emas di PON 21 di Aceh Sumut. Messi bawa Argentina melaju ke final Copa America 2024. Selanjutnya Komisi 3 DPR minta penjelasan KPK soal pegawai bermain judi online. Dan yang terakhir, waspada penipuan menggunakan data pribadi. Ya, untuk trending lampos.com Mbak Cici, ini tentang KPU tunjuk 5 tim sel calon anggota KPU Lampung. Silakan dijelaskan Mbak Cici. Baik, ini memang perhelatan Pilkada serentak di 2024 ini sedang hangat ya. Dan biasanya selalu menjadi trending di lampos.co. Karena apa? Karena memang 15 kabupaten kota itu kita akan melakukan pilkada serentak, termasuk di provinsi ya, pemilihan gubernur. Nah, penyelenggara pemilunya sendiri, penyelenggara pilkada atau KPU itu akan berakhir masanya di tahun 2024 ini, di bulan Oktober. Sehingga perlu dibentuk namanya keanggotaan atau kepengurusannya lagi, sehingga diperlukan adanya tim sel. Tim seleksi ya. Tim seleksi ini untuk menyeleksi lagi 5 anggota KPU yang dibutuhkan. Kalau tim sel ini rata-rata dari akademisi ya, dan dari mereka ini akan menyeleksi siapa-siapa yang bakal masuk atau duduk menjadi anggota KPU. Anggota KPU yang lama ketika baru 1 periode masih bisa ikut serta untuk mencalonkan lagi menjadi anggota KPU di periode yang kedua, karena memang aturannya diperbolehkan seperti itu. Tapi ke-5 tim sel ini juga mendapatkan pengawasan juga ya dari masyarakat tentang rekam jejaknya. Kira-kira mereka ini independen apa enggak, itu yang penting sih. Jangan sampai ada titipan-titipan yang justru akan menguntungkan untuk sebagian golongan atau sebagian kelompok saja pasti. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya Mbak Cici untuk di berita utama di Lampung Pos ID. Ini kita masih mengangkat soal mantan Gubernur Lampung ya, dan perusahaan tebu ya yang diadukan ke Kejati atas kasus pembakaran ini masih berkaitan dengan pembakaran tebu, pembakaran lahan. Nah, bagaimana nih Mbak Cici untuk berita utama kita ini? Ya, untuk Lampung Pos ID atau Lampung Pos itu terkait kita lebih menyoroti bagaimana sih sebuah peraturan itu tidak menabrak aturan di atasnya. Kemudian bagaimana
pengelolaan perkebunan dan pertanian itu lebih ke ramah lingkungan. Itu yang lebih titik berat kita yang akan kita bahas di dalam di Lampung Pos cetak besok ya. Nah, ini yang menjadi sorotan juga oleh Lampung Pos, bahwa kita lebih aware, kita lebih peduli terhadap lingkungan, walaupun itu di bidang pertanian dan perkebunan atau industri, semua harus mengarah kepada industri yang hijau atau perkebunan yang hijau sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Itu sih. Oke, kita lanjut untuk trending topik Sai Radio 100 FM. Ini ada Ruben Onsu dan Sarwenda tak hadiri sidang awal untuk perceraian mereka ya. Kemudian penyanyi Javier Lennon Parisi nyanyikan ulang lagu Kus Plus. Kemudian Tompi kehilangan semangat bermusik. Promotor lokal tak siap, BTOB batal gelar konser di Jakarta. Dan yang terakhir, Asepa kolaborasi dengan McDonald's, penggemar kecewa. Nah, untuk di Sai Radio 100 FM kita soal Ruben Onsu dan Sarwenda tak hadiri sidang awal cerai, Mbak Cici. Ya. Bisa dijelaskan ini, Mbak? Baik, ini menjadi sorotan ya, di mana-mana menjadi hits ini terkait dengan kisah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda ya. Karena memang keduanya adalah public figure ya, dan kasus rumah tangganya menjadi hits. Ruben Onsu menyatakan atau menceraikan Sarwenda ke pengadilan, tapi ketika sidang awal ternyata tidak pada hadir, baik itu Ruben Onsunya maupun Sarwendahnya. Ketika ditanyakan mengapa keduanya tidak hadir, ternyata karena pihak pengadilan belum meminta mereka hadir gitu. Jadi hanya kuasa hukumnya saja yang hadir di sidang perdana ini. Ya, ini kasus selebriti ya. Kalau melihat angka perceraian di masyarakat kita juga sangat tinggi, tapi itulah pernak-pernik rumah tangga yang harus tetap dijaga ya. Saya rasa kita harus bisa mengambil hikmah dari kasus informasi yang ada di masyarakat saat ini. Baik Mbak Cici ya, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Sehat selalu. Amin. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada bedah tajuk Lampung Pos hari ini. Semoga ke depan tidak ada lagi peraturan-peraturan daerah yang melampaui atau menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan di atasnya. Dan semoga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari segelintir pihak yang ingin mencari keuntungan. Saya Denny Zulniadi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.